Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ada yang sudah tahu pelajaran bahasa Indonesia? Tidak. Oke. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang ada yang sudah tahu apa itu teks berita? Oke. Pengertian dari teks berita itu adalah suatu tulisan yang berisikan informasi atau kejadian yang terjadi di dunia ini yang diberitakan melalui segala media sosial, entah itu online maupun cetak. Itu teks berita. Jadi contohnya seperti berita di televisi. Kalian sudah pernah melihat kan ada berita di televisi? Contohnya seperti channel TV One ada berita kan? Itu salah satu contohnya berita online. Yang berita cetak apa saja? Seperti koran, itu berita cetak. Majalah itu juga termasuk. Dan di zaman 2020 ini kita sudah hidup di masa yang serba canggih. Kita membaca berita, menulis berita itu sangat mudah sekarang. Bisa melalui internet, melalui halaman WhatsApp, web, itu kita bisa temui berita di sana. Dan juga bisa ditemui di radio. Mungkin kalau radio di zaman 2020 kurang jarang ditemukan kalau di radio, lebih sering di televisi seperti itu. Itu teks berita. Jadi kesimpulannya, pengertian teks berita adalah teks yang berisikan informasi atau kejadian yang terjadi di dunia ini yang diberitakan melalui berita online maupun cetak seperti itu. Itu teks pengertian dari teks berita. Sampai di sini dari pengertian teks berita ada yang mau ditanyakan? Yang atau yang belum dimengerti silakan. Paham semua? Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsur teks berita? Di sini unsur-unsur teks berita ada 6. Yang disingkat dengan 5W plus 1H. Kalau tidak takut lupa, silakan ditulis. Unsur-unsur teks berita itu ada 6. Yang disingkat dengan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama adalah what. W yang pertama adalah what. What. Yang kedua adalah why. Yang ketiga adalah who. Yang keempat when. Yang kelima where. Dan yang terakhir kan 5W plus 1H. Nah, yang 1H ini apa Pak? How. Ini adalah unsur-unsur berita. Ini adalah yang harus terdapat di dalam berita ada 6, yaitu what, why, who, when, where, dan how. Itu yang harus tercantum di dalam teks berita. Apa itu what, Pak? What itu adalah suatu informasi mengenai apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di dalam berita. Ini what harus tercantum di dalam teks berita seperti itu. Yang kedua adalah who, yang mana dalam informasi mengenai siapa saja yang terlibat di dalam teks berita. Itu dia. Seterusnya seperti itu. Di unsur-unsur ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan dari ke-6 unsur dari teks berita ini? Ada what, why, who, when, where, dan how. Kalau sudah mengerti, Bapak akan lanjut kepada ciri-ciri teks berita, ciri-ciri yang baik. Tidak ada? Bapak lanjut ya.
Yang pembahasannya selanjutnya yaitu ciri-ciri berita yang baik. Ciri-ciri yang pertama, di sini ciri-ciri ada 4. Ada 4 ciri-ciri teks berita yang baik. Yang pertama yaitu dapat menarik perhatian. Itu ciri yang pertama, harus dapat menarik perhatian. Karena kenapa? Karena berita kalau tidak menarik perhatian, maka di sana peminat membacanya itu kurang. Peminat membaca. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Yang kedua, harus terkini. Artinya harus aktual, harus update, harus berita update yang diunggah atau yang diupload ke media sosial seperti itu. Kalau seumpamanya beritanya sudah lama, sudah anggap 1 tahun yang lalu yang terjadi, dan lalu diupload sekarang, itu tidak akan menarik minat membacanya, karena sudah, kalau istilah makanan itu sudah kadaluarsa seperti itu. Kalau yang 1 tahun yang lalu diuploadnya sekarang, itu tidak artinya kalau bahasa YouTuber itu view-nya atau yang nonton atau yang membacanya itu kurang minat seperti itu. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Artinya berita yang terjadi atau yang diberitakan semuanya saya menjadi seorang wartawan atau seorang pemberita. Jadi saya mengangkat berita itu harus terpercaya. Harus terpercaya. Kalau tidak terpercaya, maka berita itu tidak ada yang baca, tidak ada minatnya seperti itu. Jadi kalau kalian mau ingin cari berita atau ingin membaca berita, silahkan kunjungi web detik.com. Di sana itu beritanya sangat terpercaya. Seperti itu. Yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana. Artinya di sana bahasanya harus jelas, dan bahasa itu menggunakan bahasa yang sederhana yang sekiranya orang yang membaca itu dapat mengerti. Seperti itu. Dibaca oleh anak SD mengerti, dibaca oleh anak SMP mengerti, apalagi dibaca oleh anak SMA, bahkan kalangan-kalangan mahasiswa seperti itu. Itu harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, yang mudah, intinya itu yang mudah dimengerti. Jadi ciri-ciri teks berita yang baik di sini ada 4. Yang pertama apa tadi? Menarik perhatian. Yang kedua, terkini. Yang ketiga, yang terakhir, menggunakan bahasa sederhana. Siap, bagus. Di sini Bapak akan membagi kelompok. Kalian ini akan dibentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Yang di sini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nanti Bapak akan memberikan kalian tugas, intinya tugas untuk membuat teks berita. Sebelumnya Bapak contohkan ya, membuat teks berita itu seperti apa. Begini. Selasa tanggal 26 November 2020 pukul 11.45 telah terjadi sebuah kecelakaan di Kota Bangkalan. Kecelakaan bermula saat mobil minibus berplat nomor M1323HU melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Sehendaknya menyalip truk kontainer, minibus tersebut mengalami pecah ban sehingga oleng dan menabrak pembatas jalan. Dari Bangkalan, Kapolres Bangkalan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Itu adalah cara membuat teks berita. Sekarang Bapak berikan kalian waktu selama 15 menit, kiranya cukup untuk membuat teks berita. Dan kalian nanti kumpulkan ke depan. Ada ketua kelasnya? Ada ketua kelas? Kumpulkan ketua kelas. Sudah, itu. Oke, silakan duduk ke kelas. Di sini sudah ada karya kalian tulis teks berita ya. Saya minta untuk kelompok pertama, kelompok di sini perwakilan silakan maju ke depan untuk membaca teks beritanya. Ya. Yang pakai dasi.
kronologis tabrakan berturun truk PS bus di perkantoran Probolinggo. Suraya tabrakan berlangsung dan melibatkan truk dan bus terjadi di jalur pantai utara antara Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 5 Mei 2020. Akibat kejadian ini 2 orang tewas dan 9 luka-luka. Korban meninggal di Suminto yang merupakan supir truk. Yang lain dengarkan ya, yang lain dengarkan. Di lokasi kejadian dan Kornelius Restu Mulia bernama M. Yasin yang meninggal di rumah sakit. Peristiwa itu bermula ketika kendaraan truk Jol diesel berplat nomor S8474K melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sedang. Truk itu dikemudikan oleh Suminto 38 dan Agus Sentoso 42. Ya, itu adalah karya kelompok 1 ya. Di sini saya akan kamu silakan duduk, Bapak. Di sini adalah karyanya kelompok pertama, kelompok 1 yang di sini. Di sini saya akan analisa. Di sini ada apakah terdapat unsur-unsur atau tidak. Kalau di sini unsur-unsurnya terdapat semuanya, artinya berita ini adalah termasuk berita yang baik, seperti itu. Tapi kalau di sini unsur-unsurnya tidak ada, maka berita ini tidak termasuk berita yang baik, seperti itu. Maka dari yang pertama, apa yang terjadi dalam berita ini? Kronologi tabrakan beruntun truk versus bus di Pantura Probolinggo. Karena sudah apa yang terjadi tabrakan truk dan bus, seperti itu jelas. Yang kedua adalah why. Why itu tadi apa? Yang saya jelaskan? Why? Why bukan istilah why kan bahasa Maduranya itu ya. Ini why adalah bahasa Inggrisnya seperti itu. Yang bahasa Indonesia di mana bahasa Indonesia itu mengenai alasan atau latar belakang terjadinya kecelakaan ini apa? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya latar kecelakaan peristiwa ini ketika gimana? Bus kontainer ingin menyalip truk tangki dan lalu dari arah berlawanan ada sebuah bus yang melaju dengan kencang sehingga terjadi tabrakan seperti itu. Itu berarti what dan why sudah ada di dalam teks berita ini. Yang ketiga adalah who. Apa itu? Siapa saja yang terlibat? Di sini ada supir truk, kemudian bus, apa lagi? Dan juga supir truk tangki. Berarti ada 3 yang terlibat. Berarti sudah yang 3 ini sudah ada di dalam teks berita ini. Yang keempat adalah when. When itu di mana peristiwa itu terjadi? Di sini sudah jelas dituliskan di Jalan Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Seperti itu. Berarti sudah ada where dan where. Where ini adalah lokasi kejadiannya. Lokasinya di mana? Di sini dijelaskan di Jalan Pantura, Probolinggo. Sudah ada semua berarti. Dan terakhir adalah bagaimana kejadian itu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kejadian itu bermula ketika truk kontainer menyalip sebuah truk tangki dan juga sehingga dari arah berlawanan itu ada bus apa ini namanya ya? Bus Restu Mulia, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan seperti itu. Berarti di dalam teks berita ini sudah unsur-unsurnya sudah lengkap seperti itu. Dari ciri-ciri, mari kita analisa bersama dari ciri-cirinya. Ciri yang pertama apa tadi? Ciri yang pertama dari teks berita
menarik perhatian seperti itu. Di sini kan sudah menarik ceritanya itu. Di sini menggunakan bahasa apa itu dalam sepak bola, versus. Ini sudah menarik ya, PS, pintar. Berarti berita ini sudah termasuk berita yang menarik seperti itu, menarik untuk dibaca. Dari judulnya saja sudah menarik. Kronologi tabrakan beruntun truk PS bus di Pantura Probolinggo. Dari judulnya saja sudah menarik perhatian untuk dibaca seperti itu. Ciri yang kedua apa tadi? Harus terkini. Terkini. Ini beritanya tahun 2020. Berarti belum nyampe 1 tahun. Berarti terkini kan? Hangat masih, berita hangat. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan berita ini dikutip melalui apa ini? Melalui surabaya.com. Berarti kata Bapak tadi kan, kalau ingin mencari berita yang terpercaya, silakan ketik di Google dan tulis ketik detik.com. Di situ adalah halaman berita terpercaya. Yang terakhir, jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti itu kan, di sini sudah jelas, tanggalnya jelas, jamnya jelas, korbannya juga jelas, dan juga plat nomor mobilnya pun jelas di sini. Berarti berita ini sudah termasuk dalam berita yang baik karena bahasanya mudah dimengerti. Ini meskipun anak SD yang baca ini pun pasti mengerti karena bahasanya sederhana. Seperti itu, sederhana dan menarik seperti itu. Itu kelompok yang pertama sudah bagus. Ini Bapak anggap sebagai nilai harian kalian semua, nilai harian. Oke, karena jamnya mungkin hampir habis ya, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini mengenai teks berita. Untuk kelompok kedua dan ketiga kita lanjutkan minggu depan. Silakan kalian dipelajari lagi teks beritanya tentang pengertiannya, ciri-cirinya dan unsur-unsurnya. Kalian pelajari lagi. Nanti di rumah, pekerjaan rumah kalian ya, pekerjaan rumah ini individu bukan kelompok lagi. Silakan cari teks berita yang terkini, yang masih hangat. Cari berita yang terkini. Besok minggu depan di bawah kita bahas bersama seperti itu. Mungkin kiranya cukup sekian dari Bapak pelajaran hari ini tentang bahasa Indonesia, tentang teks berita. Bapak simpulkan terlebih dahulu. Jadi teks berita itu adalah suatu informasi atau kejadian yang terjadi di dunia ini, yang disiarkan atau yang diberitakan melalui media online maupun media cetak seperti itu. Dan mana unsur-unsurnya ada 6, yaitu adalah 5W+1H, dan ciri-cirinya ada 4, yaitu terkini, terpercaya, apalagi bahasa yang sederhana, dan yang terakhir menarik minat. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.